Bapak Ibu Saudara yang hadir langsung di Lotte, juga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita untuk penyertaan Tuhan seminggu yang lalu? Aku membacakan Mazmur ya, dari Mazmur 92 ayat 2 sampai ayat 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami ada sampai hari ini itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Kosongkan pikiran kami ya Tuhan dan biarkan pribadi-Mu ya Tuhan yang hadir di setiap kami ya Tuhan. Kami menjadi tanah yang gembur ya Tuhan. Kami mau diisi dengan firman-Mu ya Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau mengucapkan syukur kami ya Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai ya Tuhan supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk ibadah ini. Kami buka ya Tuhan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hajar kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Bersyukur padamu, Bersyukur padamu. Sama-sama kita nyanyikan lagi. Ajar kami Tuhan. ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Hidup dalam jalan. hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
bersyukur pada Yesus kami, bersyukur pada Yesus kami, bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Yes. Engkau mengajar kami ya Tuhan lewat Mazmur 133 ya Tuhan. Sungguh alangkah baiknya ya Tuhan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Thank you Jesus. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah dan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Inilah Tuhan nyanyian kami ya Tuhan. Kepada Engkau ya Tuhan yang telah terus ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Truly ya Tuhan, Engkau adalah gembala kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Yes. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Yes. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Yes. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Sekali lagi dia membimbingku. membimbingku ke air yang tenang. Dia Terima kasih ya Tuhan. menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita baru pulang dari Ngunut, dari Tulungagung. Kita habis melayani bersama, bisa dibilang sister church kita sih ya. Karena gembalanya benar-benar sahabat kita, Kak Didi dan Kak David. Sebelumnya kita mau nonton video dulu ya mengenai pelayanan ini. Let the wind blow through me. Let your wind blow through me. Jesus be glorified. Let your wind blow through me. Jesus be glorified. Let your wind blow through me. Jesus be glorified. Na na na, na na na.
Kita diberkati banget sama 2 hari di sana. Kita di sana datang bukan bawa teologi, kita nggak mau ngajarin. Kita datang cuma sebagai glorious ruins, sebagai orang-orang yang hancur yang Tuhan yang kasih harapan. Ada yang khotbah-khotbahnya tuh gitu intinya. Ada yang mantan napi Tuhan selamatkan. Ada yang anak yatim piatu yang harusnya jadi tukang sayur sekarang udah jadi dokter. Ada yang tadinya bangkrut harus keluar dari rumahnya Tuhan selamatkan. Cuman itu aja yang kita ngomongin, gimana harapan tuh hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu benar-benar kita aja sendiri diberkati. Wow, ternyata Tuhan tuh real banget ya di gereja kita. Nyata sekali Tuhan di kehidupan gereja kita dan benar-benar itu jadi kekuatan buat mereka di sana gitu. Karena contohnya kan kakak pembinanya, kakaknya Kak David itu dia udah kayak lagi butuh banget inspirasi gitu. Dia banyak mengalami keguguran, dia punya anak 1 tapi harusnya dia punya anak 4. Yang 3 gagal, yang 1 ini harusnya kembar. Tapi dia sekarang jadi mama untuk panti asuhan di sana. Dan anak-anak panti asuhannya hidupnya keras. Ada yang dilecehin sama papahnya dari kecil, sexually abused dari SD. Keras, hidupnya keras. Ada yang stres sampai gak bisa ngomong. Belum lagi ibunya mereka juga korban dilecehin tapi udah dipanggil sama Tuhan. Dan papanya juga mantan pemain, mantan orang bandel tapi Tuhan panggil. Pokoknya intinya cuma satu gitu, gak mau bawa teologi, cuma bawa Yesus itu nyata, apapun keadaan kita, harapan itu ada, itu yang kita bawa. Dan itu benar-benar jadi berkat, benar-benar jadi berkat kita dan semua pesertanya sangat amat dilawat. Kita mau berterima kasih untuk semua jemaat Kenisa yang udah bantu financially, melalui doa. Untuk supportnya sangat amat terasa, terima kasih. Terus sekarang persembahan. Aku sebenarnya agak gimana-gimana disuruh persembahan di hari ini gitu, tanggal 22, tanggal tua. Gimana nih Tuhan persembahan tanggal tua, gue mau ngomong mengenai memberi. Gimana cara memberi kalau tanggal tua biasanya di rekening cuma 15.000. KTM gak bisa, MBCA juga gak mau. Tapi aku ingat aku waktu kemarin di panti asuhan cerita mengenai teman aku. Ada teman aku udah jadi sutradara sukses, dia itu mantan anak panti. Dia mantan anak panti, aku tanya, bro lu punya pesan apa untuk anak-anak panti di sini? Karena aku ngerasa aku gak layak ngomong sama anak-anak panti ini, gue mau kasih tahu apa? Saya gak tahu apa yang mereka lalui, saya gak tahu rasanya punya ayah yang bukannya memberi keamanan marah jadi sumber kecelakaan gitu, saya gak tahu rasanya. Dia cuma bilang gini, maafkan keadaan dan berserah kepada rencana Tuhan. Dia bilang gitu, wow gimana caranya maafin keadaan gitu kan. Nah ini ada satu berita baik untuk sesama teman-teman pejuang tanggal tua. Ayat 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada persembahan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Wow. Bagi yang MBCA-nya lagi gak aktif, ini yang bisa kita kasih sama Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan. Apa bedanya? Taat itu di dalam hati. Waktu Tuhan bilang maafkan keadaan, ya maafin. Waktu aku lagi berantem sama Edo, aku ngerasa Edo yang salah. Ya maafin sebelum Edo minta maaf, itu taat. Patuh, itu lewat perbuatan kita. Tuhan bilang, kerjain. Taruh Tuhan pertama. Minggu lalu Papa cerita mengenai Ethan, kenapa bingung kita gak gereja gitu. Dari Ethan sama Zik masih umur kecil banget, kita udah biasain. Mau kita di luar kota manapun juga, hari Minggu terbang deh pulang. Harus bangun jam 5:30 pagi, anak-anak 5:30 pagi udah harus siap berangkat ke airport di hari Minggu. Itu kan flight paling kosong di sepanjang sejarah. Kalau liburan tuh ya semua pasti pulangnya Minggu malam. Ya isinya ya keluarga kita ini. Tapi itu namanya kepatuhan dan Tuhan lihat itu. Jadi waktu kita lagi melakukan patuh dan taat,
itu ada suatu hal yang sangat berharga yang lagi kita taruh di mezbah Tuhan. Korban bakaran kita itu hati kita. Korban bakaran kita itu waktu kita. Korban bakaran kita itu ego kita waktu kita maafin. Waktu kita mau pilih Tuhan lebih dari kedagingan kita. Waktu kita mau set apart. Itu dia. Waktu kita mau set apart. No, I don't want to follow my ego. I want to follow you, God. Itu lebih berharga dari persembahan. Tuhan sendiri yang bilang. Waktu Zik sama Ethan memilih untuk sharing, memilih untuk taat sama aku sama Edo. Itu jauh lebih berharga daripada dia mau kasih persembahan apapun juga di aku. Jadi yuk kita taat dan patuh. Keluar dan ke dalam kita lurus ikut Tuhan. Kita maafkan keadaan kita. Walaupun kita merasa kita layak dapat lebih. Tapi kita maafkan keadaan kita dan kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat menyukai itu. Lebih dari korban bakaran apapun juga. Amin. Yuk kita berdoa. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan. Gimana kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dimana kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you so much Lord. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Tuhan? Kami bisa menyenangkan hati Allah pencipta dunia ini Tuhan. You chose to love us Tuhan and you care for us so much Lord. Today we want to commit ourselves to you Lord. Kita mau taat dan kita mau patuh Tuhan. Kita mau memaafkan keadaan dan berserah kepada Tuhan. Whatever you say goes. Whatever you say goes Lord. We are who you say we are Lord. Thank you so much Lord. Amen. Oh bisa. Thousand generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Sama-sama katakan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation rise. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen, and the angels Cry, holy, all creation rise. Holy, you were lifted high. Holy,
Yes, you are holy. Engkau kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kalau kami dikatakan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, it is only by your grace. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang membuat kami benar-benar kagum dan hormat akan pribadi-Mu Yesus. You are so beautiful, we love you so much. Katakan pada saat ini juga dengan hati yang terdalam, Jesus, I love you so much. I love you so much. We love you so much. GBI Kinisa mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah firman-Mu mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Berbicara Tuhan, berbicara, pakai hamba-Mu, kosongkan aku Tuhan. Gak layak sebenarnya hamba-Mu ini Tuhan. But because of the grace of God, Engkau memampukan hamba-Mu. Jamah semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Biar benar-benar ada pemulihan, ada pertobatan, bahkan ada kepenuhan di dalam Kristus. Thank you Lord. In Jesus mighty name we pray. Semua yang percaya katakan haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus. God is so good, so good, so good, so good. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Kagum, kagum. Gak berhenti-berhenti kita melihat kekaguman seperti tadi. Kesaksian saya cuma satu, kita gak beritain tentang teologi ya kok. It's not about the religion. Di luar sana benar-benar butuh Christ-like. Pribadi Kristus yang dinyatakan melalui masing-masing kita. Jadi kita tahu bahwa kita gak layak, is only by the grace of God. Ini adalah pewahyuan saya yang saya dapat is about the set apart. Kembali lagi kita ingatkan dengan ayatnya, dipasang bro boleh. Masih pada tema set apart. Ayatnya adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. This is about the set apart. Tapi satu hal saya mau mengingatkan kembali, mengapa kita sanggup set apart, kenapa kita sanggup memisahkan diri kita dari dunia. Ayat atasnya sebenarnya ini menjadi kekuatan, menjadi peneguhan why we have to be set apart. Kita baca di ayat 9-nya ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita membahas mengenai how we set apart, saya mau mengingatkan kembali identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita adalah kita terpilih. Bahkan dikatakan di sini kita kepunyaan Allah. So we are so special. Ini dulu kita ngerti siapa diri kita sehingga kita nggak nyari-nyari di luar. Kalaupun kepilih bukan karena kehebatan. He just want to choose you. Itu namanya adoption. Bahwa benar-benar kita diadopsi. Kalau diadopsi itu sebenarnya ambil resiko ya. Whatever the DNA, whatever the character, dia nggak pilih-pilih, dia mau pilih kita. Wow. Tapi kadang-kadang kita ragu sama identitas, kita ragu sama kita dipilih Bapak Ibu. Kemarin anak saya bilang gini, Kena kemarin bilang, Mama, you know what? Dia bilang, aku tuh kepilih jadi MC lah katanya gitu. Oh that's good gitu kan. Aku bilang, iya tapi kan aku kan
gini. Disebutin lah semua kelemahannya dia. Aku langsung bilang gini, Peach, kamu kan gak menyalonkan diri ya. I mean your principal choose you. Kalau dia pilih kamu, dia gak pernah salah. Pasti dia udah lihat why you have to be there gitu. Why you have not confidence dengan segala kelemahan. Tapi kan I'm short, I'm this, I'm that. Sebenarnya ini attitude kita. Waktu kita dipilih, tiba-tiba kita mulai mengidentifikasikan, melabel diri kita dengan aku gagal, aku pemarah, aku pemalas, aku narkoba. No. Whatever it is, kita itu adalah dipilih karena memang kita istimewa, kita ditebus, kita berharga, we are chosen. Gak ada alasan lain. Dia mau pilih it's just because his grace. Ini dulu attitude yang datang. Jadi bukan dipilih karena performance. Bukan dipilih karena kehebatan. Bukan dipilih karena talenta. No, whatever it is. Dalam kekurangan, dalam kelebihan. He choose us. Janganlah takut. Aku menebus. Aku memanggil engkau dengan namamu. Satu persatu. He knows us in detail. Bahkan engkau kepunyaanku. Kita tuh berharga Bapak Ibu. Ini yang tema yang kita pakai waktu di KKR. I am who you say that I am. Jangan pakai label-label kita. Pakai labelnya Tuhan. Kamu dipilih, kamu berharga, kamu istimewa, kamu milikku. Dan kamu ditebus. Sudah selesai. Ini dia. Kembali lagi ingat who we are. Seperti apa yang Yesus katakan. Nah, kalau kita tahu kita dipilih, saya suka banget sama sikap Paulus. Paulus tuh keren banget, dia tahu bahwa dia gak layak. Firman Tuhannya ini dia yang perlu kita perhatikan. Mengapa kita benar-benar harus bayar harga kalau ikut Yesus. Sikap hati Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Wow, saya mau bacakan dalam New International Version-nya. Bisa ditayangkan? Ini dalam bahasa Inggris New International Version-nya, this is so good. Mungkin kalau nggak ada saya bacakan aja ya. But by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Amin. Jadi begini, dalam ayat ini Paulus selalu mempunyai sikap hati bahwa dia nggak layak. Paling hina. Ini dia sikap kita yang harus kita tumbuhkan terus. Karena dia tidak layak, Tuhan begitu baik. Jadi apa yang dia lakukan untuk membalas kasih karunia-Nya? Dia bekerja lebih keras. He work harder. Bahkan kalau dia bekerja lebih keras itu pun karena kasih karunia. Jadi kalau mau dikasih ilustrasi, kasih karunia is back to back. Kita di tengah. We do it by the grace of God. Tapi kalaupun kita mau bekerja keras lagi, it's because of kasih karunia. So, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harusnya from grace to grace. Bekerja lebih keras lagi.
Ini yang saya mau katakan apa artinya set apart. Bahwa karena kita tidak layak, dasarnya tidak layak dulu. Dasarnya nggak layak, nggak ada di sini yang layak, nggak ada di sini yang udah hebat, yang jam terbangnya udah luar biasa, yang apa? Enggak. Karena yang dia lakukan itu jauh lebih banyak. Begitu kita tahu dasarnya itu adalah kita tidak layak, kita mau bekerja lebih keras. Ada 3 hal artinya bekerja lebih keras. Hal yang pertama adalah berubah. Berubah. Jadi saya mau mengatakan bekerja lebih keras itu berarti kerja. No. It's about character. Mau dibentuk kalau sedang diproses, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Karena kenapa? Dia itu udah lakukan hal yang jauh lebih banyak. Jadi gak usah bilang-bilang, tapi kan saya udah begini, tapi kan saya udah begini, tapi kan saya udah begini. He is doing more than us. Jauh. Dia sudah mengampuni kita lebih banyak. Dia sudah mengosongkan diri lebih banyak. Dia sudah ditindas lebih banyak. Dia panjang sabar. Karena kita terkaget-kaget dengan perbuatannya. Dan kita harus lebih keras. Jadi berubah itu saya mau katakan di sini bahwa Christianity about perubahan. It's about changes. It's about character. Karena apa artinya? Christianity itu adalah pengikut Kristus. Jadi kalau sekarang di sini tiba-tiba dari tahun lalu sampai tahun sekarang, dari 5 tahun lalu atau sampai sekarang pribadinya masih sama, itu artinya Kristen KW. Mau jadi KW? Enggak kan? Kita semua original, ingat dipilih. Istimewa. Jadi tujuan hidup sebenarnya itu akhirnya apa? Tujuan hidup itu is about character Bapak Ibu. Christ-like. Tujuan hidup itu bukan mengenai berapa kita hebat, berapa perusahaan kita. No. Boleh jadi orang hebat, tapi kalau tidak didasarkan dengan Christ-like, bakal binasa. Kemarin waktu kita di Tulung Agung, salah satu itu mungkin yang tadi Tanya bilang ya. Salah satu anak 5 semuanya dikirim ke panti asuhan. Terus saya tanya, kenapa bro itu? Satu yang itu anaknya dilecehkan dengan bapaknya. Dia adalah bekas opanya, pemilik salah satu bisnismen yang sangat terkenal di Jawa. So rich. Karena hidup tidak takut akan Tuhan, menyembah berhala, sejawen, semua perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan pribadi Christ-like, binasa. Akhirnya sekarang gak ada apa-apa. Bahkan bisnisnya itu dipegang sekarang sama orang lain. All gone. Bahkan anak cucunya masuk ke panti asuhan. Jadi saya bilang tujuan hidup tuh is not about achievement. Tujuan hidup itu is about Christ-like. Mau dirubahkan. Kalau Tuhan lagi mau punya proses, yuk. Aku harus lebih serupa, nggak usah banyak-banyak deh. Kalau katanya Pak Nino selalu hari ini lebih baik dari hari kemarin, betul ya bro? Hari ini mungkin kalau ada mobil nyerempet atau kalau ada pembantu telat apa, lebih sedikit aja. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya enggak? Bahkan kita harus ngerti lagi, kasih karunia nih, wow, it's really precious. Karena kenapa? Dibilang this is about another grace yang kita akhirnya bilang enggak layak kita. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wow. Kalau dalam Message Bible-nya disebut di sini, aggressive forgiveness we call grace. Aggressive forgiveness. Jadi
Di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia is more. Terus masa sih kalau begitu kita gak mau bertobat Bapak Ibu? Masa sih kita gak mau ngampunin? Tuhan tuh udah give it more pengampunan. Tuhan tuh udah give it more grace. He always give it more mercy. Siapa kita kalau kita masih mengeraskan hati kita? We don't want to change. Kemarin ada contoh simple nih sebenarnya saya. Kita datang, kita ada makan siang. Terus abis itu kita bilang kita kumpul doa ya gitu ya. Terus tiba-tiba biasa lah ya. Kita kan namanya juga GBI Kenisa mau makan siang tapi semuanya mau dicangkup. Jadi setelah kalian makan siang kopinya iya apa. We late about 15 minutes udah kumpul. Saya datang benar-benar minta maaf. Bro David tuh hatinya benar-benar calm. Ambonnya gak kelihatan ya. Bro maaf banget bro. Sorry banget, I'm sorry. Sis mau makan bakso dulu? Nah loh, that's grace. Ini orang udah nunggu terus tiba-tiba ya gak layak kan. It's okay sis. Sis mau makan bakso dulu sama yang lain. Bertobat saya, maaf bro. Gak layak. Iya kan, this is about grace. Udah nakal sama Tuhan dilimpahin lagi gitu, kasih karunia berlimpah-limpah. Terus kita siapa kalau kita masih ngerasin hati kita? Aku gak mau. Sebab aku udah begini, No, you have to work harder because of the grace. Even you work harder, jangan sombong. It also grace. Ini artinya berubah Bapak Ibu. Ini artinya berubah. Hal yang kedua adalah bertekun. Work harder, pekerjaan yang luar biasa agar kita bisa tahan uji, bohong kalau nggak pakai ketekunan. The commitment to the process itu pasti ada result. Kadang-kadang kita mau resultnya tapi kita nggak mau komitmennya. Seperti saya bilang, saya lagi mempersiapkan olahraga yang namanya Ironman. Itu durasinya 15 sampai 18 jam Bapak Ibu. Terus orang-orang tuh nanya, terus lu tuh latihannya gimana sih? Latihannya itu dimulai dari hal-hal yang kecil tapi yang dilihat adalah tempo waktunya yang lama. Contohnya begini, latihannya sering banget namanya easy run, easy bike, easy swim. Latihan dalam zona nyaman, enggak ngepot-ngepot enggak. Latihan dalam zona nyaman, jadinya waktu saya lari saya masih bisa ngobrol. Tapi durasinya lama. Latihan dalam zona nyaman bersepeda, tapi durasinya 3 sampai 5 jam. Bukannya ngebut-ngebut, no. Saya masih bisa nonton Netflix, kadang-kadang berdoa temen. But durasinya lama atau frekuensinya diseringin. Ini dia yang namanya bertekun. Setia kepada perkara-perkara kecil. Karena nggak bisa hal-hal gede kita minta. Tapi kalau hal-hal kecil aja kita nggak mau. Maksud saya begini, kebaikan sama kejelekan, either it's a blessing or it's a curse. It started from the small things. Betul nggak? Jadi biarlah tiap hari kita bertobat gitu. Karena nanti akhirnya kalau kita mempunyai, saya mau ngomongin bertobat ini bukan tiba-tiba jadi penjahat atau no. Pertobatan is again about your character. Kadang-kadang ada karakter-karakter kita yang kecil. Karena kita nggak bertobat, karena kita nggak mau berubah. Terbentuk menjadi tembok. Stronghold. Sehingga waktu firman itu masuk atau masalah masuk, terus kita diberitahu oleh brother sister, we don't want to be a doers. Karena sudah membentuk pribadi-pribadi yang namanya stronghold. Jadi kalau dibilang work harder dari hal-hal kecil. Rajin mengampuni. Di dalam keluarga, ini masalah saya dengan suami saya dulu. Kenapa saya bisa mengalami financial yang ambruk-ambrukan. Tidak ada kesepakatan. Yuk berlatih dengan hal-hal kecil mulai sekarang.
pergi nggak pergi, beli nggak beli. Ternyata hal yang paling rohani itu di dalam hidup kita adalah memilih. Apakah kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena it will create the good things or the bad things. Akhirnya jadi keluarga pecah, bisnis ambruk. Itu dari hal-hal yang kecil. Begitu juga dengan perubahan. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Yuk, ambil akarnya mulai sekarang. Kayaknya kecil ya. Kalau saya hanya mau bilang maaf sama suami istri saya. Enggak kecil. Begitu kita terlatih dengan hal-hal yang kecil. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. And remember, di dalam pertobatan. Itu kenapa kita mau bertobat seperti tadi dikatakan. Karena dosa yang berlimpah-limpah, maka ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. So, grace leads to the repentance. Kalau kita sampai bilang, ya besok kan diampunin lagi. Kita datang dengan ketidaklayakan gak? Seperti Paulus bilang, aku tuh gak layak banget. Kalau dia udah terus menerus panjang sabar mengampuni, kok masa aku gak mau ngampunin? Kok masa aku gak mau berubah? Grace leads to repentance. Dan percaya kalau Tuhan udah kasih firman benar-benar mengenai pertobatan. Karena kasih karunia-Nya ya kita bisa bertobat ya. Then you will face another grace setelah pertobatan. Pasti ada kemenangan dalam pertobatan. Pasti kemenangan hari ini sama kemenangan di hari yang akhir. Berbahagialah orang-orang yang tahan uji karena mereka akan mempunyai mahkota kehidupan. Hal yang terakhir ketiga. Tadi yang pertama adalah apa? Berubah. Hal yang kedua adalah bertekun. Hal yang ketiga adalah berdampak. Ini artinya work harder. Ini artinya work harder. Kenapa berdampak? Waktu kita melakukan segala sesuatunya itu extraordinary, there will be a spirit excellency. Anak-anak Tuhan, tolong. Saya sering banget bilang sama anak muda. Kita tuh jadi anak-anak tuh bukan yang biasa aja. Kalau ada di kerjaan, work harder. Other than that. Kemarin saya bilang ke anak saya gini ke Keisha. Keisha tuh diterima di perusahaan yang luar biasa. Dan benar-benar pada saat penerimaan itu semua teman-temannya yang GPA-nya 40 sekarang udah pulang ke Jakarta karena gak dapat kerjaan. It's a very good company. Tapi saya yakin this is the grace of God. Bukan karena kehebatan dia. Saya bilang begini, Kak, you got this job because you appreciate grace. You work harder. Kalaupun dia gak pinter, kanan kirinya ternyata kanan kiriku itu semua Ivy League, Columbia, Berkeley. Siapa dia gitu. Sekolah anak saya biasa-biasa aja. Aku bilang, then you work harder. Kalau mereka ngerjainnya 4 jam, kamu ngerjain 8 jam. That's work harder, that's spirit excellency anak muda. Jadi kalau mau bilang you appreciate grace, aduh Tuhan Yesus baik banget, bagianmu apa? Rajin dong. Kalau keluarga lagi dipulihkan, lagi berantakan, ya work harder as a father, work harder as a wife. Itu dia, berubah. Ayo dong, mungkin kemarin sebelum pergumulan levelnya masih 5 jadi ibu. Sekarang levelnya harus naik lagi jadi 9. Work harder because of the grace. Nah ini baru berdampak. Ini yang namanya ada spirit excellency. Terus tiba-tiba what is berdampak? When people see you, dia pengen banget ikut kita. Karena kenapa? He smell the fragrance of Christ. He smell the fragrance of Christ. Nggak apek gitu. Suami saya itu paling sering ngomong apek, terutama tentang pakaian ya. By the way sekarang ada Downy judulnya anti apek. Praise the Lord to Downy anti apek. Ya, jadi kalau punya suami-suami yang rada-rada OCD mengenai keapekan, belilah Downy anti apek. Terima kasih ya bro udah dikasih tahu. Waduh, ini labelnya sampai anakku tuh semua bilang ini, apek nggak? Jangan, karena dia anti apek. Jadi jangan apek. Kalau apek
jadi anti. Mau gak deket-deket sama orang apek? Nggak enak kan, ada tuh. Bukan apa-apa, it's not bukan kamu hebat atau kaya, enggak. Kadang-kadang orang udah badannya keren, bajunya semuanya merek-merek. Wow, pas deketin apek. Sama, kalau kita gak work harder with the grace, apek deh. Pengusaha hebat, seperti yang tadi saya kasih ilustrasi. Binasa semua keturunan. Serem kan? Jadi this is about the fragrance of God. Sampai pada akhirnya dia bilang supaya waktu kita punya fragrance of Christ. Waktu kita berdampak supaya akhirnya memberitakan perbuatan yang besar dari Yesus. Pernah nggak? Maksudnya gini. Saya mau bersaksi dulu deh mengenai Christ-like ya. Nggak apek ya. Bisa dinikmati berdampak. Ini adalah kesaksian kita mengenai panti asuhan kasih Allah. The most important things about all is Christ-like. Karakter. Karakter itu bisa kita tempa dengan saat kita mau berubah ya. Jadi waktu orang masuk, dia mengalami sukacita itu. 2 anak depresi, seumur saya sama Bu Mahda nih. Kylie lebih muda, dia 41, 42. Saya bilang, aduh puji Tuhannya kita punya Yesus kak. Kemarin ada kakak beradik, bedanya cuma setahun. Pertama saya lihat, saya tanya, kenapa dia gitu ya. Udah 40-an loh, pala 4. Duanya mirip gitu. Senyum, diam-diam. Wow Bu, harus lihat 2 tahun yang lalu sebelum dibawa ke dalam panti asuhan kasih Allah ini. 2 tahun yang lalu kakak beradik ini mukanya seperti orang di film horor Jepang. Serem gak? Serem loh. Film horor Jepang, saya belum pernah nonton sih, tapi film horor Jepang tuh katanya serem banget loh. Katanya kalau marah ngelempar TV. Wah berarti langsung jadi megaloman, kuat dong. But now aku lihat emang masih malu-malu. Cuman ayo makan, nanti malu-malu. Mereka hanya bisa ngomong berdua. Tapi after 2 years, he feel joy, he feel peace, they feel content. Itu karena apa? Karena ada fragrance of Christ di rumah panti asuhan kasih Allah ini. Karena ada itu. Dimulai dari mana? Mama papanya yang empunya dia jalanin 40 tahun. Saya dengar kesaksiannya, wow. Bu, ini kalau bukan saya dirubahkan karena Yesus gak bisa. Gak bisa. Itu anak yang 5 yang terlantar, ini kita gak ngomongin agama ya. Karena mereka juga nampung agama lain. Yang 5 yang terlantar dari pengusaha salah satu di Jawa. 5-5-nya pernah dikirim ke pesantren. Kembali lagi mereka 5-5-nya. Departemen sosial sampai nyamperin. Kita gak mengkristenkan. They feel the fragrance of Christ in here. They feel it. Ini dia berdampak Bapak Ibu. Ini dia berdampak. Kita apek gak? Jangan ya. Begitu ada Pak Daniel, aduh pengen deket-deket banget sama Pak Daniel. Kenapa ya? Setiap ketemu yang namanya penginjilan tuh is not about teologi, bukan bagi-bagi firman. Percaya deh. Yang namanya penginjilan itu how you feel, kok enak ya? Saya punya kesaksian. Ternyata di kolam berenang itu, hari ini ada coach gak? Nggak ada ya? Oh ya coach Rodrik. Saya tuh gak tahu, bukannya saya bilang, kau tahu Yesus itu juru selamat, jalan kebenaran. Enggak. Ternyata ada satu kalimat kenapa dia bilang dia mau ikut Yesus. Jadi kalau setiap pagi tuh untuk melayani ibu-ibu yang umur 50 ke atas, ibu-ibu menopause yang berenang, kebayang ya di jam 5 pagi kalau berenang kan menunya banyak. 400 kanan aja, 400 kiri, yang baliknya nanti pakai kaki itu kan banyak. Itu dia tuh nanyanya kita bisa 10 kali. Selesai lagi, apa coach? Gitu. Apa coach? Kebayang gak jam 5 pagi disuruh begitu terus? Nyebutin menunya banyak. Saya ngeliatin dia gitu ya. Terus saya bilang, wah gile juga nih kalau jam 5 pagi. Jam 5 pagi kan kita rasanya udah gak pengen ngomong sama orang ya. Tapi dia ditanya terus sama ibu-ibu kayak model-model saya gitu. Seumur-umur 50. Coach apalagi habis kaki apa sih gitu. Dengerin katanya gini. Terus saya cuma giniin dia. Tenang coach, bersabar. Gak sia-sia sama hal-hal kecil.
Ternyata from that word, saya juga nggak tahu istrinya yang bilang senengnya udah dalam Tuhannya gini-gini. Iya karena waktu itu pernah dia bilang, dia lagi belum tahu milih Tuhan ya, dia bilang di kolam renang saya tuh ada namanya pendeta. Nggak suka sebenarnya dibilang pendeta, enggak. Itu hanya status ya. Kita semua hambanya yang dipilih oleh kehendak Yesus, amin. Betul, ada firmannya bro, benar kita semua hambanya. Dia ada, tapi kenapa ya kalau dia ngomong begitu tiba-tiba saya mau nurut aja. It's not because of me, bukan. Ada Roh Kudus, ini dia harus ada fragrance. Begitu Pak Daniel datang terus ngomong, senyum, apa beda ya kalau deket Pak Daniel. Tiba-tiba saya bisa melihat pengharapan loh. Nah, itu berdampak. That's about berdampak. Jadi saya mau mengakhiri bahwa we are set apart. Set apart itu yaitu tadi harus bisa kecium. Nah kalau kecium tuh gimana? Pernah masuk ke rumahnya Bu Meda gak sama Pak Nino? Pernah ya, rata-rata pernah ya. Ini ilustrasi yang paling menurut saya biar gampang jemaat. Waktu kamu masuk, Bapak Ibu masuk ke rumahnya. Lihat potpourrinya tuh andalannya yang segede gentong tuh. Kalau kita nggak bisa beli, harganya soalnya mahal. Jadi nyium-nyiumin aja. Nah, segede gentong itu, ingat nggak? Waktu kita masuk, kita nyium kan? Betul kan? Karena sebelumnya kan kita di luar. Betul nggak? Tapi kalau udah lama ya udah biasa. Sebelumnya di luar. This is about set apart. Saya dulu berantakan. Seneng banget di atas meja, seneng banget deket-deket speaker, seneng banget mandi-mandi bunga misalnya. Set apart adalah kita mesti keluar dulu. Jadi nggak ada tuh set apart gray area. Gue tetap mau begini tapi gue mau di sini. Hatinya mendua, dimuntahkan. So set apart kalau kita mau punya aroma Kristus, kita keluar dulu. Begitu juga, oke aku punya pergumulan, ayo dong keluar dulu maksudnya apa? Mau dimuridkan, mau dimurnikan, mau diajarin. Tadinya yang pemarah, yang tadinya pemalas, mau berubah. That's set apart. Begitu keluar, udah kenyang, tek, masuk ke situ lagi, beda nih. Itu berdampak. Keluar dulu. Tapi satu hal, sikap hati yang harus selalu dimiliki. Aku tidak layak. Jangan berbesar hati kalau lagi mengalami pergumulan terus bilang, aku udah begini, kenapa saya begini? Siapa lu? Tuhan Yesus sudah melakukan jauh lebih besar dari pergumulan kita Bapak Ibu. Dia udah melakukan segala tekanan, segala kekurangan, kehinaan. Tetapi dia tidak berdosa hanya untuk kita. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini. Datang dengan sikap hati gak layak. Sehingga kita mau berubah. Kita mau benar-benar tekun aja. Ngampunin kecil-kecil. Layanin kecil-kecil. Setia kecil-kecil. Jujur kecil-kecil. Pasti ada kemenangan. Amin. Saya mau mengakhiri ini dengan satu kesaksian to wrap up. Daripada firman ini bahwa wow, the grace of God leads you from grace to another grace. Bawa kepada kemenangan, bawa terhadap kemurahan, bawa kepada hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saya mau memanggil, kita tuh punya jemaat baru 2 bulan yang lalu ya tanpa kita sadari. Say hi dong, ayo berdiri. Coach Miko dan Isna. Ini coach strength saya nih. Dia udah 2 bulan kurang lebih berjemaat. Saya mau mengundang coach, selalu manggilnya coach untuk maju ke depan. Mereka mau memberikan satu kesaksian, that's His grace leads to the repentance. Semoga, saya yakin ini memberkati kok. Saya juga diberkatin terus soalnya. Ayo silakan. Ini coach strength saya, disinilah dia yang membentuk otot-otot saya yang kuat. Makasih ya, sekarang kita sama-sama membentuk. Ayo, sis, silakan. Shalom semuanya, selamat siang.
Perkenalkan, nama saya Miko dan istri saya bernama Isna. Kami diundang ke atas untuk memberikan kesaksian. Jadi diinformasikan minggu lalu, silakan memberikan kesaksian. Nah, kesaksiannya apa sih? Sebenarnya kami memberikan kesaksian mengenai rumah tangga kami, gitu. Jadi kalau sedikit bercerita, kami menikah ini di tahun ke-6. Benerin ya, yang kalau misalnya. Jadi ini tahun ke-6. Kami menikah tahun 2017 dengan mimpi-mimpi yang besar, dan pastinya mungkin yang sudah menikah juga memiliki mimpi-mimpi yang besar sebagai pasangan suami istri, gitu kan. Nah betul, saya adalah profesional trainer untuk Kak Friska dan Bang Rey juga. Jadi kalau misalnya Bapak, ayo latihan kayak gitu kan. Nah tapi yang melatih saya justru adalah Kak Friska dan Bung Rey. Di setahun belakangan ini, kenapa bisa begitu? Jadi saya sedikit bercerita. Dalam perjalanan rumah tangga kami, dan saya yakin juga banyak yang merasakan hal yang sama pada saat tahun 2020 ya, di mana pandemik mulai terjadi, sehingga memberikan dampak-dampak yang bisa dikatakan baik, ada juga yang tidak mungkin ya, karena keadaan. Nah, yang terjadi di rumah tangga saya dan Isna adalah hal yang mungkin tidak diinginkan, dan pasti tidak diinginkan sebenarnya oleh pasangan yang sudah berumah tangga gitu kan. Saya terutama pada saat itu bersikapnya ini tidak Christ-like seperti yang Kak Friska dan Bung Rey bilang. Jadi bisa-bisanya nih kaki nih melangkah sampai ke pengadilan. Waduh, sampai melangkah ke pengadilan. Karena begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga kami, sehingga saya berkeputusan, oke, kalau udah seperti ini, kayaknya kita udah gak cocok. Karena banyak hal gitu kan. Saya yakin di sini yang sudah berumah tangga ataupun belum, pasti memiliki struggle-nya masing-masing. Nah ketika di saya mungkin dalam rumah tangga ada konflik of financial udah pasti ada. Itu gak bisa dipungkiri, pasti ada. Kemudian lebih banyak ke ego. Ego kenapa? Karena dalam pasangan berumah tangga ini pasti ada yang satu memiliki ekspektasi. Ekspektasi mulai dari hal-hal yang kecil maupun yang besar, itu adalah level of expectation. Dan ketika kita tidak menemukan ekspektasi itu, apa harapan yang kita inginkan dari pasangan, itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi makanya tadi kalau misalnya Kak Friska bilang bahwa kita harus berlatih, kita juga harus melatih level of expectation sebetulnya. Ketika Anda berharap pada pasangan Anda untuk melakukan sesuai yang Anda inginkan, mungkin akan lebih baik Anda juga bisa merespon. Dalam arti merespon maksudnya kita mau dia bikinin teh misalnya, tapi ternyata dia gak bisa. Respon kita ada dua, satu kita marah, kok dia gak sesuai sih sama ekspektasi kita. Yang satu lagi adalah, oh iya mungkin dia juga lagi lelah. Ya ada dua respon kita terhadap apapun. Nah ketika itu, jadi singkat cerita di tahun ini sebenarnya baru aja terjadi. Jadi begitu saya lagi struggling sama kehidupan rumah tangga saya dilatih sama Kak Friska dan Bung Rey. Jadi setiap selesai latihan kita ada sedikit komsel kecil-kecilan, dan juga peserta komsel ada di sini juga sih. Jadi memberikan penguatan ya, penguatan buat saya gitu. Penguatan sehingga bro ini jangan terlalu jangan terlalu diserap nih. Emosi negatif kamu jangan terlalu diserap, berbahaya. Jadi kamu harus selalu diingatkan melalui firman dan segala macam. Kuat lagi nih tiap pulang, oh iya gak boleh begini. Kuat lagi, gak usah berpikir yang macam-macam. Tiba-tiba Kak Friska sama Bung Rey pergi ke Amerika. Sebulan, goyang. Aduh udah gak ada yang ini, udah. Nggak, goyang nih, imannya goyang. Dalam arti di rumah tangga goyang lagi. Pas kebetulan lagi gak ada, jadinya saya melangkah tuh ke sana karena tidak ada yang menguatkan. Sampai dalam tahapan-tahapan yang mediasi ya, kalau misalnya jangan sampai sih, maksudnya tetap dari tiap mediasi itu waktu berjalan sangat lambat menurut saya ya. Tapi disitulah saya merasakan bahwa proses Tuhan sedang bekerja kepada saya. Kenapa? Waktu dibikin lambat, seolah lambat, tapi saya didekatkan dengan orang-orang yang menceritakan masalah-masalah rumah tangga. Karena kan kita sudah tahu ya pasti semua di sini bahwa tua itu pasti, namun dewasa itu adalah bijaksana kita ya. Nah artinya ketika saya dalam situasi proses pendekatan diri saya kepada Tuhan, banyak yang menceritakan masalah mereka, dan menurut saya dengan segala kerendahan hati saya bahwa
oh ternyata masalah saya tidak sebesar dia. Oh ternyata Tuhan sedang bekerja dan berproses pada teman saya dan segala macam. Saya tidak memandang, saya tidak layak kalau misalnya saya harus memandang diri saya bahwa saya adalah yang paling merana, saya adalah orang-orang yang paling tersakiti. No, itu semuanya hanya ada di pikiran kita. Kemudian ketika dalam proses itu terjadi, ya pasti kita juga melukai orang-orang terdekat kita. Kalau Kak Friska bilang, itu ada wounded tuh kalau misalnya kita lagi dalam proses itu. Dan wounded itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang sekitar kita. You name it, mau keluarga, mau teman. Mereka juga merasakan hal yang kita rasakan. Dan jangan lupa bahwa kalau kamu tersakiti, kamu juga harus bisa mengobati diri kamu sendiri nih. Jadi puji Tuhan ketika saya dalam proses tersebut, proses itu bekerja kepada diri saya mengatakan bahwa, Mick, this is not about you. This is not about you. This is about you, God, and of course your legacy. Anak-anak, kebetulan kami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dua-duanya, Makario dan Kanavaro. Kemudian berbicara mengenai legacy, saya langsung teringat bahwa ada beberapa yang dibagikan oleh Kak Friska dan Bung Rea bahwa tadi juga kebinasaan bahwa apa yang akan kamu berikan kepada anak kamu nantinya. Kalau misalnya mereka melihat adanya kehancuran dari kedua orang tua, apa yang terjadi sama mereka nantinya? Oh ya benar juga ya, kalau misalnya saya seperti ini, anak-anak saya nanti ke depannya akan seperti apa? Itu bagi kami mungkin yang berumah tangga. Tapi kalau misalnya yang belum menikah, bukan berarti kalian juga tidak bisa membuat sebuah legacy. Tapi buatlah sebuah legacy dengan cara kalian masing-masing. Ini saya perspektif dari pasangan berumah tangga gitu kan. Jadi kembali saya berpikir ulang bahwa, oh saya nggak layak kalau misalnya saya harus berpisah, tapi nanti anak-anak memiliki dampak ke depannya. Sehingga kami memutuskan untuk berbicara lagi dari hati ke hati bahwa semua yang terjadi adalah proses. We are being set apart. Proses yang saya jalanin itu adalah proses yang I'm learning from the hard way. Mudah-mudahan dari siapapun yang ada di sini dengan struggle-nya masing-masing bisa melalui poin-poin yang lain yang lebih halus lagi lah dibandingkan kami. Tapi terlepas dari itu semua, aku mau berterima kasih bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Hanya yang pentingnya adalah kalau dari aku pribadi maupun istri saya, kita berdua merendahkan hati kita kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan bahwa kami memang tidak layak Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau telah memilih kami, Engkau akan membawa kami ke dalam sebuah pertobatan. Literally kami bukan karena hal-hal lain ataupun pihak ketiga mungkin atau apapun itu tidak. Tapi benar-benar dari masalah ego kami berdua. Level of expectation kami mungkin masing-masing sangat tinggi. Sehingga kami belajar untuk merespon terhadap apapun itu. Gitu. Tapi kembali lagi ke mimpi kami di tahun 2017 pertama kami menikah. Puji Tuhan setelah melalui proses itu istri saya menerima kabar baik. Jadi istri saya nantinya diterima bekerja, tapi tidak di sini. Jadi kita akan pindah nanti ke Malaysia. Mohon doanya, kami akan memulai hidup baru kami nanti di Malaysia. Tapi kami percaya bahwa itu adalah sebuah kemenangan kecil yang kami dapatkan melalui proses-proses yang sudah kami lalui. Gitu. Jadi kembali lagi kepada semua pasangan yang berumah tangga, struggle-nya itu jelas, itu nyata. Tapi percaya, pertobatan yang kita lalui akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepada kita. Mungkin ada sedikit dari istri saya juga mau mengucapkan sesuatu, silakan. Shalom semuanya. Apa ya ditambahin ya? Ya mungkin kalau buat saya, that was my lowest point in life gitu ya. Tapi saya percaya tuh, saya selalu ingat kalau menikah itu kita janji sama Tuhan. Jadi ya di situ saya benar-benar cuman enggak, Tuhan itu benci sama yang namanya perpisahan gitu ya. Ya walaupun di satu saat Miko juga waktu itu masih keras gitu, cuman ya yang saya percaya itu cuma satu itu. Dan puji Tuhan saya didekatkan, dikuatkan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Penting banget buat saya, buat kita semua saya pikir penting banget kita itu dekat dengan komunitas, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena di saat lowest point kita,
Justru kita dikuatkan gitu. Saya dipertemukan dengan Kak Friska, saya nggak kenal Kak Friska sama sekali. Saya nggak kenal Bang Ray sama sekali dulu. Saya tahu mereka adalah suami saya adalah coach mereka, tapi ya udah selevel pekerjaan gitu. Tapi saya memberanikan diri waktu itu, di saat lowest point saya ke rumah Kak Friska yang notabene Kak Friska nggak tahu apa-apa, dia nggak kenal saya. Tapi puji Tuhan, saya datang tepat sehari setelah mereka pulang dari Amerika. Kalau saya datang kemarin, itu saya nggak ketemu dan nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Dan setelah itu saya ikut komsel 2 minggu sekali. Dan teman-teman komsel di sini juga hari ini kenapa kok lengkap gitu ya. Tadi kita mikir loh kok lengkap banget hari ini gitu. Puji Tuhan gitu ya. Karena mereka memang saksi hidup kami gitu. Dan mereka tahu pertama kali datang itu saya sendiri gitu. Dan nggak ada yang nanya ke saya, mana suaminya, nggak ada. Itu nggak ada yang nanya. Dan saya merasa nyaman. Itu kalau emang mereka berdampak itu ya gitu, tanpa kita sadari itu ya kita nyaman aja sama mereka gitu. Dan puji Tuhan ya setelah itu masalah kami juga akhirnya kita mau meredakan emosi masing-masing dan kami boleh bersatu hati lagi membentuk terus rumah tangga kami ini gitu ya, masih 6 tahun gitu. Masih seumur jagung lah ya mungkin ya bisa dibilang. Nah, tapi buat saya yang menguatkan itu taat. Kita harus taat. Taat sama siapa? Sama Tuhan aja. Tekun. Kita harus tekun. Tekun ngapain? Ya tekun aja. Apa yang diperintahkan sama Tuhan lewat Bible, udah dasar kita itu aja, tekun sama itu. Dan benar tadi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, 3 itu nyata dalam hidup kami. Berubah, bertekun, dan berdampak. Ya dalam nama Yesus kami juga bisa menjadi dampak buat siapapun yang mungkin sedang ada di posisi kami yang sebelumnya. Ingat aja satu, janji pernikahan itu kita dengan Tuhan, itu aja. Kita gak mau nyakitin Tuhan kan, kalau gitu kita jangan pisah. Menurut aku sih itu aja gitu ya. Taat, tekun, dan benar kata Kak Friska, kalau kita setia pada perkara yang kecil, there will always a reward. Buat kami mungkin ini adalah reward kecil-kecilan. Dengan kami akan pergi minggu depan, tepat di hari Minggu, jadi mohon maaf kami nggak bisa gereja di sini lagi mulai minggu depan. Dan kami mohon doanya dari semua jemaat Kenisa, dari teman-teman komsel kami, bahwa kami nggak akan kehilangan arah juga. Nanti komselnya mungkin bisa Zoom kali ya, supaya kita bisa tetap dikuatkan. Itu aja dari saya dan suami saya. Terima kasih Kak. Haleluya. Karena kita mau melepas jemaat kita ya, saya minta elders untuk berdiri, kita topang lagi, kita ikat lagi the vow and everything, biar tutup bungkus dengan darah Yesus. Ini loh rewardnya. Mimpinya, mungkin tadi Isna gak kasih tahu, dia ini geologis, dia punya mimpi sebenarnya untuk dikirim. Mungkin kalau dikirim ke luar negeri tuh ekspat. Setelah dia bertobat, gak akan sia-sia kok. Ada kemenangan. Amin. Yuk silakan. Terima kasih. Gereja atau komunitas kita adalah, gereja is a house of restoration. Church is a house of restoration. Where di mana semua kita bisa dikembalikan kembali lagi. Direstorasi, diperbaiki lagi. Karena apa? Di church, Jesus is the center. Dalam komunitas kita juga Yesus adalah senternya. Coba kita 1 Petrus 5 ayat 10, tolong dong. 1 Petrus 5 ayat 10, bunyinya demikian. 1 Petrus 5 ayat 10. Thank you Jesus. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin Miko dan Isna beberapa saat ini mengalami banyak sekali pergumulan.
Tapi ketahuilah God will restore your relationship. Tolong bahasa Inggrisnya deh. Tolong bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya tuh lebih enak kalau 1 Petrus 5 ayat 10. Ini ya. And the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you. Ya, will himself restore you and make you strong. Strong back in your relationship. Kembali kuat, firm, kembali kokoh dan teguh and steadfast. Jadi Miko dan Isna, percayalah, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kalian masuk beberapa saat yang lalu, bahkan udah sampai ke pengadilan mau minta cerai pun. Kalau Tuhan bilang no, itu bukan jalanku, Tuhan akan kembalikan, pertemukan dengan orang-orang. Enggak kebetulan kalau kalian berdua bisa ketemu sama Ray dan Friska. Karena Tuhan sangat mengasihi kalian berdua. Tuhan sangat mengasihi, and He will restore your marriage. Restore your relation, restore your love. Oleh karena pada pagi hari ini, kita akan recommit lagi hubungan kalian berdua sebagai suami istri yang selama ini sudah dirusak oleh iblis, oleh ego, oleh keakuan. Dan pada pagi hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Isna, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kita akan perteguhkan itu kembali. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan restore hubungan kalian. Bukan saja hubungan kalian, pekerjaan, usaha, bisnis, anak-anak semua akan di-restore. Dan hanya Dia yang bisa restore. Amin. Saya dan istri saya juga ngalamin banyak kok. Tapi we survive 37 years. Bulan depan kami akan merayakan anniversary kami yang ke-37 tahun. It's all because of His grace. Seperti firman Tuhan tadi, semua karena kasih karunia. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk pagi hari ini kita saksikan bagaimana Tuhan merestore kembali hubungan Isna dan Miko. Dan kita sama-sama berdoa untuk mereka. Dan mulai hari ini mereka akan masuk lagi dalam kehidupan yang baru sebagai suami istri. Yang diberkati, yang dijaga, yang dilindungi, dan dikasih karuniai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dicuri oleh iblis, Tuhan kembalikan pada hari ini. Tuhan, aku perkatakan kemenangan, 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 kemenangan. Apabila kami mencari Engkau, and we choose you, God, you will give us the liberty. Engkau berikan kami kebebasan dan kemenangan di dalam Engkau. Dan Tuhan katakan, I will restore your relation. I will restore your marriage. I will restore your children. I will restore Jesus in the midst of your family. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar mulai hari ini Miko dan Isna kembali Tuhan perteguhkan janji mereka, komitmen mereka, vow mereka sebagai suami istri, perteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, aku berkatakan mulai hari ini ke depan, ada Yesus tengah-tengah keluarga mereka, akan merestore hubungan mereka. Mengembalikan kasih yang mula-mula itu Tuhan. Cinta yang mula-mula itu kembali berkembang, bertumbuh, bahkan lebih indah lagi Tuhan. Dan tidak berhenti sampai situ saja Tuhan. Bahkan mereka akan dipakai untuk banyak keluarga-keluarga yang butuh restorasi. Keluarga mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Menolong banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga muda untuk di-restore kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. A new blessing, a new wine in a new wine skin God. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Luar biasa, luar biasa.
Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, church is the house of restoration, Bapak Ibu sekalian. Not only for marriage, bukan saja untuk keluarga, tapi untuk sebuah hal, hubungan. Bukan saja untuk hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua dengan suami istri, mertua dengan anak mantu. Restore juga pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Saya mendengar kesaksian, mungkin nanti beberapa saat yang lalu akan disaksikan oleh salah satu keluarga kita, anggota keluarga kita di sini. Dia katakan, Pak Nino, saya udah lama berdoa ya untuk bisnis saya. Kok belum ada pembukaan? Saya bilang terus berdoa Pak, terus berdoa Pak, terus berdoa, terus berdoa, minta sama Tuhan. Dan minggu lalu saya dengar kabar, Tuhan mulai membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati dengan bisnis-bisnisnya yang baru itu. Amin Bapak Ibu sekalian, Allah kita is a God of restoration. As long as we come to Him, jangan salah pergi Bapak Ibu sekalian. Jangan salah berkonsultasi. Datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikan jawaban-jawabannya. Kami bersyukur Isna dan Miko, Tuhan pertemukan dengan Ray dan Friska. Dan mereka bisa memberitahu untuk kembali kepada Tuhan. And God restore their marriage. Amin Bapak sekalian. Bahkan seperti firman Tuhan tadi katakan, marriage mereka akan lebih indah lagi. Amin. Karena ada anggur baru. Dan anggur baru itu dimasukkan bukan lagi kepada kirbat yang lama, tapi sudah pada kirbat yang baru. Sehingga anggur kita semakin hari semakin indah. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati menjadi berkat Isna dan Miko di tempat yang baru, di Kuala Lumpur, atau di Malaysia dimanapun, kalian akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Friska untuk firman Tuhan yang luar biasa. Pak Ray terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan ke Gunut juga kemarin. Sudah membawa nama Kenisa. Kami memberkati terus untuk pelayan gereja di sana. Supaya betul-betul dipakai Tuhan lebih luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Aku bersyukur Tuhan untuk this church, Father God. This church of restoration. This is a family restoration, God. Ya bersyukur Tuhan Yesus. Untuk kesempatan-kesempatan yang Engkau senantiasa berikan kepada kami. Untuk pengampunan. Terima kasih Tuhan. Untuk pertobatan. Kalau kami juga boleh bertobat, itu semua karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh kembali mengambil keputusan dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Baik dalam hubungan keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam relasi. Kami tahu Tuhan, we choose you God. We choose you God. Kami pilih Yesus, kami pilih Yesus. Manakala kami sampai pada satu persimpangan dan harus memutuskan, kami katakan, we choose you God. Kami hidup, kami mau taat saja kepada Engkau. Setia kepada Engkau. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you God that we have a living God. Allah yang mempunyai telinga yang bisa mendengar setiap doa kami, keluhan kami. Allah yang punya mata yang bisa melihat pergumulan kami. Dan Allah yang punya hati yang bisa merasakan seruan hati kami. Dan di atas segalanya kami bersyukur karena Allah kami adalah kasih adanya. Thank you God. Aku berkati Tuhan pada pagi hari ini setiap jemaat. Apapun pergumulan mereka. Tuhan hadir di tengah pergumulan mereka. Dan Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Apabila ada jemaat yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jehovah Rafa, Engkau hadir, Engkau lawat. Dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan apapun Tuhan, Engkau lawat Tuhan Yesus setiap jemaat Bapa.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Yuk jemaat kita berdiri sama-sama. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, be set apart for God. Tuhan berkati, haleluya, shalom. And the angels cry, holy, all creation rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You leave us sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Shalom.